Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para guru, para masyayikh, sahabat-sahabat sekalian, para thalabul ilmi, wabil khusus sahabat-sahabat dari Tebu Ireng. Saya sudah lama tidak ketemu dan sangat kangen sama thalabul ilmi yang pernah ketemu saya di Tebu Ireng. Alhamdulillah, jika Gus Fatur Rahman tadi bilang saya dosen favorit, saya senang, tapi saya merasa tidak demikian. Masih jauh dari yang semestinya ya sebagai dosen. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa ketemu bersama walaupun secara online. Saya bahagia karena dipercaya oleh Madinah Institute Indonesia dan Tebu Ireng Online untuk mengampu diskusi kita pada malam hari ini, dan rencananya akan berlanjut seminggu sekali setiap hari Kamis malam jika tidak ada halangan. Namun saya juga merasa terbebani ini karena saya tidak menguasai apa-apa ini soal tasawuf ini. Saya masih di pinggiran ya, ibarat orang mau nyeberang laut, saya masih di pinggirnya, belum berenang apalagi menyelam. Jadi kalau ada yang kurang, kalau ada yang salah, nanti tolong diluruskan. Dan karena ini majelis ilmu, maka meluruskannya pun sebaiknya harus dengan cara yang ilmiah, cara yang sopan, cara yang santun. Kita harus menghindari cara-cara yang ditempuh oleh banyak orang di luar sana yang menggunakan cara-cara kekerasan, kemudian cara-cara yang menghujat, mengejek. Kita harus menghindari cara-cara itu karena kita adalah thalabul ilmi dan ilmu adalah cahaya. Maka tidak sepatutnya thalabul ilmi itu bersikap kasar, termasuk kepada orang yang berbeda pendapat sangat tajam dengan kita. Kita harus saling menghormati, saling menghargai. Mata kuliah atau materi kita adalah tentang tasawuf. Mudah-mudahan untuk selanjutnya, saya tidak tahu sampai kapan kita akan terus bisa berbincang-bincang santai mengenai tasawuf. Saya berusaha untuk sesantai mungkin, tapi juga sedalam mungkin. Saya ingat pesan Gus Solah ketika bedah buku saya di Tebu Ireng. Gus Solah mengatakan tasawuf itu ilmunya orang-orang elit katanya. Kemudian dia menambahkan tasawuf itu ilmu yang mewah. Nah, kita berusaha untuk tidak terlalu mewah, tapi juga tetap berusaha agar berbobot. Karena tasawuf memang ada kalanya butuh penyelaman, ya, butuh menyelam. Banyak kitab-kitab tasawuf yang tidak bisa kita pahami tanpa menyelam. Ada kalanya berat karena menyelam itu butuh pengalaman.
butuh latihan ya, latihan spiritual. Tidak banyak orang yang mampu. Banyak orang yang mampu, tapi ketika menyelam tidak melihat apa-apa, hanya melihat lumpur saja. Tidak melihat indahnya bawah laut karena memang tidak terlatih. Jadi banyak hal yang harus kita miliki ya ketika kita menyelami dunia tasawuf, dan saya belum sampai ke sana. Saya masih di pinggiran laut ya, belum sampai menyelam. Karena itu kita akan bersama-sama berusaha untuk menyelami tasawuf. Tidak selalu dengan cara riyadhah, karena ini majelis ilmu, bukan majelis tarekat. Bagi yang ingin riyadhah tentunya nanti harus mencari mursyid ya, mencari guru spiritual, dan saya bukan tipe orang itu. Saya tipe pengkaji, dan untuk mengamalkannya saya masih jauh. Saya bukan penganut tarekat, masalahnya saya hanya penggemar ilmu tasawuf. Itu merupakan satu kesalahan, tapi saya merasa tasawuf ini harus didalami, dan kita berbagi tugas. Ada yang ke tarekat, oh itu bagus, dan juga harus ada yang mendalami ilmu tasawuf. Saya merasa tidak banyak yang mendalami ilmu tasawuf, bahkan semakin dalam kita nyemplung ya, kita masuk ke dalamnya, semakin kita merasa bukan siapa-siapa. Jadi segala tenaga harus kita kerahkan untuk mendalami ilmu tasawuf yang sangat berharga ini. Dalam acara atau program ini, saya memutuskan untuk menggunakan kitab karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang berjudul Madarij As-Salikin Baina Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Saya tidak tahu kitab ini akan selesai sampai kapan. Kitabnya sangat tebal, dan kalau kita kaji secara huruf per huruf kita maknai, maka butuh waktu yang sangat lama. Maka yang saya lakukan di sini adalah membaca kitab Madarij As-Salikin ini, lalu saya coba untuk saya analisis, kemudian saya sampaikan dalam forum ini. Jadi yang saya lakukan tidak lagi ajaran Ibnu Qayyim, tapi sudah melalui pemahaman saya. Istilahnya sudah melalui proses internalisasi. Maka yang saya sampaikan bukan 100% pandangan atau ajaran Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tapi pemahaman saya atas Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab ini. Pemilihan kitab ini saya berharap tidak disalahpahami. Mengingat Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini adalah murid daripada Ibnu Taimiyah, murid langsung, ketemu langsung. Sedangkan Ibnu Taimiyah adalah imamnya para ahli salaf, penganut paham Wahabiyah atau Salafiyah. Saya berharap ini tidak disalahpahami. Ibnu Qayyim ini walaupun murid daripada Ibnu Taimiyah, namun dia berbeda pendapat dengan Ibnu Taimiyah, terutama dalam hal tasawuf. Ibnu Taimiyah sangat kritis, sangat keras terhadap tasawuf, terutama tasawuf yang falsafi. Namun karena kritiknya yang sangat tajam, sehingga mengesankan seolah-olah Ibnu Taimiyah ini anti terhadap tasawuf apa saja, baik yang falsafi maupun yang sunni. Jadi kesannya seolah-olah tasawuf tidak ada tempat dalam benak Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim tidak demikian. Ibnu Qayyim ini justru membela tasawuf.
Cuma tasawuf yang diajarkan adalah tasawuf yang bersumber dari gurunya, yaitu Al-Harawi Al-Ansori. Dan kitab ini merupakan syarah. Kitab Madarij As-Salikin ini merupakan syarah atas kitabnya Al-Harawi. Al-Harawi. Dan kitabnya Al-Harawi ini berjudul Al-Manazil. Al-Manazil. Disyarah oleh Ibnu Qayyim menjadi Madarij As-Salikin. Ibnu Qayyim ini kitab-kitabnya juga dibahas di beberapa pondok kita di Indonesia. Kalau kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, sejauh yang saya tahu, tidak terlalu dibahas di pondok-pondok kita. Di Al-Azhar, tempat saya kuliah, ada semacam keputusan, ya, ada semacam keputusan dari para masyayikh di Al-Azhar untuk tidak memperbolehkan mengajarkan atau mengkaji, bahkan mengutip kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah. Itu tidak dikatakan oleh para masyayikh kepada mahasiswa, tidak dikatakan. Tapi kalau kita membaca secara cermat, sedikit sekali, bahkan tidak ada Syekh Al-Azhar, guru dosen Al-Azhar yang mengutip Ibnu Taimiyah, apalagi mengajarkannya. Namun tidak demikian dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitab-kitabnya dikutip dan diajarkan. Kitab-kitabnya dikutip dan diajarkan. Kalau Ibnu Taimiyah tidak boleh, sudah lama itu. Apalagi dengan situasi politik yang sangat genting, ya, di Mesir sejak lahirnya Ikhwan al-Muslimin. Ikhwan al-Muslimin ini menganut faham salafi dan menjadikan Ibnu Taimiyah sebagai gurunya, sebagai imamnya. Dan bukan hanya itu, Ikhwan al-Muslimin sebagai salafi ini, aliran salafi ini berkonfrontasi dengan Al-Azhar. Jadi Al-Azhar itu berseberangan dan bahkan berkonfrontasi dengan Ikhwan al-Muslimin. Karena itu sahabat-sahabat saya, bahkan adik-adik kelas saya yang barangkali sekarang masih kuliah di Al-Azhar di Mesir, tolong memahami ini. Kalau antum kuliah di Al-Azhar atas biaya Al-Azhar, tolong jangan membela Ikhwan al-Muslimin karena itu merugikan Al-Azhar. Beda lagi nanti kalau antum sudah keluar dari Al-Azhar, nah itu keputusan politik atau ideologis antum masing-masing. Tapi kalau selama kuliah di Al-Azhar, tolong hargai Al-Azhar untuk tidak atau dengan tidak mendukung Ikhwan al-Muslimin. Nah, dalam kitab ini, Madarij As-Salikin ini, kitab ini merupakan kitab tasawuf. Ya. Tapi tasawufnya, tasawuf yang tidak, katakan Imam Junaid, Al-Baghdadi, atau As-Sarraj, atau Al-Kalabazi, atau Al-Qusairi, atau Al-Ghazali, sedikit beda. Namun tetap saja ini tasawuf, ini tasawuf. Dan muhakkik daripada kitab ini juga mengatakan bahwa kitab ini termasuk kitab tasawuf. Ada kalanya orang membedakan antara tasawuf dan tarbiyah ruhiyah. Boleh juga itu pembedaan antara tasawuf dan tarbiyah ruhi, boleh juga. Dan masuk ke dalam kategori tarbiyah ruhiyah, boleh juga. Namun juga tidak ada salahnya jika kitab ini juga dimasukkan, diklasifikasikan ke dalam kitab tasawuf. Nah, apa itu tasawuf?
Kadangkala karena keluasan ilmu tasawuf, kita kesulitan mendefinisikan tasawuf. Tapi salah satu definisi yang paling populer menurut saya tentang tasawuf adalah bahwa tasawuf itu merupakan ilmu mengenai ma'rifatullah. Nah ini ada yang merasa konsep ma'rifatullah ini berat. Saya merasa berat juga, memang ada unsur beratnya. Tapi dibikin ringan juga bisa. Dibikin sederhana juga bisa. Kita bisa mengatakan umpamanya bahwa menjalankan rukun Islam yang 5 itu sudah ma'rifatullah. Ketika kita mengucapkan asyhadu, itu sudah ma'rifat. Alla ilaha illallah, itu ma'rifat. Ma'rifat yang sangat tinggi. Ma'rifat kelas tinggi. Apalagi, tapi itu sederhana karena kita ucapkan setiap hari. Tapi kalau kita renungkan, itu maknanya sangat dalam. Asyhadu alla ilaha illallah. Ada sebagian orang yang menulis buku dalam bahasa Inggris, antara lain Ibrahim Musa yang merupakan guru saya. La ilaha illallah, kata dia, itu adalah negasi, kemudian illa, afirmasi. Adalah ilaha, la ilaha, la negasi, penolakan. Kemudian disambung dengan illa, afirmasi. Filosofinya adalah bahwa hidup itu baik pada tataran teologis, pada tataran sosial, pada tataran kehidupan sehari-hari juga. Itu sangat baik jika kita mulai dengan negasi, dengan la, dengan tidak. Dengan mengatakan tidak. Hidup itu sangat baik kalau kita mulai dengan mengatakan tidak. Kenapa demikian? Karena hidup itu banyak godaan. Kanan kiri banyak godaan. Maka kita harus belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengatakan tidak. Harus berani mengatakan tidak. Saya kira bagi yang sudah luas pergaulannya akan tahu ya makna mengatakan tidak. Karena cobaan, godaan itu datang kepada kita setiap saat, ya, setiap detik, setiap menit. Godaan dalam berbagai macam bentuknya itu menghadapi kita setiap saat, setiap detik. Jadi hidup itu harus dimulai dengan la, negasi. Say no, kira-kira begitu ya. Katakan tidak kepada macam-macam lah. Zaman sekarang banyak sekali hal-hal yang negatif yang kita hadapi di dunia ini. Di negeri kita ini, di kampung kita ini, di sekolah kita masing-masing. Banyak sekali hal-hal yang negatif. Yang kalau kita tidak pandai-pandai mengatakan tidak, maka akan dengan mudah ya kita akan terseret di dalamnya. Barulah kalau kita sudah bisa mengatakan tidak, baru kita mengatakan iya, illa. Sama dengan konsep Tuhan, kita harus mengatakan tidak. Tidak kepada Tuhan apapun, Tuhan uang, Tuhan macam-macam ya, Tuhan bentuk Tuhan zaman sekarang. Tuhan hawa nafsu. Jika kita mempertuhankan hawa nafsu, maka kita akan termasuk orang-orang yang ittakhadha ilahahu hawa. Kita harus berani mengatakan tidak kepada hawa nafsu. Dan hanya menuhankan Allah subhanahu wa ta'ala, illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illallah.
Jadi kalau kita sudah syahadat, maka itu sudah ma'rifat. Itu sudah ma'rifat. Apalagi kalau sudah sholat. Masya Allah, mana sholat itu luar biasa, dan zaman sekarang alhamdulillah sudah banyak yang mencoba memaknai doa-doa dalam sholat sampai pada simbolisasi gerakan-gerakan sholat. Yang semuanya itu mengarah kepada ma'rifatullah, mengenal Allah. Doa-doa sholat itu isinya adalah mengenal Allah. Dan juga Rasulnya. Kalau kita syahadat umpamanya asyhadu an la ilaha illallah, tahiyat maksud saya. Dalam satu penggalan doa kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam untukmu wahai nabi. Itu kalau kita renungkan nih, Masya Allah itu. Assalamu alayka, ya. Salam untukmu, seolah-olah kita sedang berkomunikasi ya, secara langsung dengan Kanjeng Nabi. Itu ma'rifat sudah. Ma'rifat Rasulullah. Jadi itu ma'rifat. Syahadat ma'rifat. Sholat ma'rifat. Puasa ma'rifat. Zakat juga ma'rifat. Kalau kita nggak tahu Allah, kita nggak mau zakat. Kalau kita nggak kenal Allah, kita nggak mau zakat. Haji juga demikian. Jadi kalau sudah melaksanakan rukun Islam, itu sudah ma'rifatullah. Sederhananya seperti itu, sederhananya. Tapi para sufi kemudian, karena mereka ini para ilmuwan, orang-orang pintar, dan biasa orang pintar itu ingin memahami konsep-konsep agama secara lebih mendalam. Itu biasa. Karena itu jangan ada yang mengatakan tasawuf ini bikin hal-hal yang sederhana menjadi sulit. Tidak begitu. Ada yang mengatakan juga dosen-dosen itu umumnya membuat persoalan yang gampang menjadi susah. Kalau kiai membuat persoalan susah menjadi gampang. Ya, itu benar. Memang banyak dosen yang kayak begitu. Tapi kita harus juga memahami bahwa banyak orang itu yang ahli ilmu sehingga tidak puas dengan pemahaman yang sudah umum sehingga mereka ingin mendalami lebih jauh, tertantang untuk menyelam. Bukan berniat untuk mempersulit persoalan yang mudah, bukan, tapi karena tertantang ingin menyelam lebih jauh. Nah, Ibnu Qayyim saya kira tertantang untuk itu, mendalami lebih jauh. Ma'rifatullah, mengenal Allah itu seperti apa. Dalam kitab ini dia awali dengan membahas tentang makna surat Al-Fatihah. Kira-kira idenya adalah bahwa Allah itu apa, seperti apa, itu tercermin dalam surat Al-Fatihah. Kira-kira idenya seperti itu. Dia mengatakan umpamanya dalam surat Al-Fatihah, Allah menyebut dirinya dengan 3 istilah, 3 nama. Yang pertama Allah, yang kedua Rabb, yang ketiga Rahman. Allah, Rabb, sama Ar-Rahman. Inilah nama Allah yang paling utama, yang paling kunci ya, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana yang tercermin dalam surat Al-Fatihah. Nah, apa bedanya Allah, Rabb, sama Ar-Rahman? Allah, Ar-Rabb, dan Ar-Rahman. Kalau Allah ini artinya adalah zat yang satu-satunya zat yang paling layak dan hanya Dia yang layak untuk disembah. Itu Allah. Artinya meminjam istilah Ibnu Taimiyah itu tauhid al-uluhiyah. Dan mohon maaf saya mengutip Ibnu Taimiyah bukan bermaksud
mengusung ideologi, bukan bermaksud untuk menonjolkan ideologi tertentu. Mohon jangan diasosiasikan ke sana. Ini majelis ilmu ya, bukan majelis ideologi. Saya khawatir saja karena kadang-kala ada orang-orang tertentu itu yang sama sekali tidak mau ya mengutip Ibnu Taimiyah karena Ibnu Taimiyah diasosiasikan dengan ideologi tertentu. Mohon maaf saya agak serak-serak. Jadi Allah ini adalah artinya konsep Allah ini artinya bahwa Allah merupakan zat satu-satunya zat yang layak untuk disembah. Yang lain tidak layak untuk disembah. Jadi tauhid uluhiyah. Kalau Ar-Rabb itu tauhid rububiyah yang artinya bahwa Allah lah yang memiliki, yang meramut, yang mengayomi dunia dan seisinya. Nah, kata Ar-Rabb ini juga menarik karena kalau dalam bahasa Indonesia, Rabbul Alamin diartikan sebagai Tuhan semesta alam. Nah, itu benar, cuma bahasa Indonesia ini kan tidak bisa untuk menangkap atau mengekspresikan makna Al-Quran yang sesungguhnya. Dan bukan hanya bahasa Indonesia, semua bahasa tidak demikian. Tidak ada bahasa apapun yang bisa menjelaskan ya, makna setiap kata dalam Al-Quran secara utuh. Tidak ada. Rabb ini artinya tidak hanya Tuhan, tapi juga pelindung, penyayang, ya, pelindung, penyayang, pengayom, zat yang mengayomi, zat yang melindungi, zat yang mendidik. Ya. Apalagi kalau kita tarik ke masdar Rabba yurabbi, ke masdar fi'il ya. Kalau kita tarik ke fi'il Rabba yurabbi itu mendidik. Jadi Rabb itu adalah zat yang mendidik alamin termasuk umat manusia. Maka Rabbul Alamin adalah Tuhan yang mendidik, yang mengayomi, yang membesarkan, yang melindungi al-alamin, alam semesta beserta isinya, termasuk manusia di dalamnya. Untuk Ar-Rahman, saya tunda sebentar. Kita ke Allah dan Ar-Rahman. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, surat Al-Fatihah ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah kelanjutan dari penjelasan mengenai konsep Allah dan Ar-Rabb. Secara lebih spesifik, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, itu adalah terkait dengan Allah sebagai Allah, terkait dengan konsep Allah. Sementara wa iyyaka nasta'in, nasta'in itu terkait dengan konsep Ar-Rabb. Nah, di sini saya menemukan hal baru di sini. Saya menemukan hal baru. Mungkin juga saya baru tahu, siapa tahu bisa jadi hadirin di forum ini sudah ada yang lebih tahu duluan, tapi saya baru tahu ini pandangan Ibnu Qayyim. Ini hal baru. Hal baru. Saya sudah lama membaca kitab Madarij ini, tapi baru seminggu ini kira-kira saya membacanya secara lebih teliti. Jadi, dan saya menemukan gagasan ini bahwa Iyyaka na'budu itu terkait dengan Allah, bahwa Iyyaka na'budu hanya kepadamu kami menyembah sebagai Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan kepadamu sebagai Ar-Rabb, sebagai Ar-Rabb. Karena itu na'budu terkait dengan Allah yang artinya Allah adalah, atau Allah itu konsep Allah terkait dengan konsep ibadah. Allah itu adalah zat yang paling layak untuk
diibadahi, ibadah. Karena itu sekali lagi Allah dengan ibadah. Atau dengan ungkapan lain, ketika manusia itu dipahami dalam hubungan, maka manusia di sini maka status manusia di sini adalah sebagai hamba, abdun, iyyaka na'budu, menyembah abdun. Jadi di hadapan abdun. Kalau di hadapan Allah sebagai ar-Rabb, manusia itu khalifatun. Kira-kira begitu. Manusia akan memiliki dua unsur. Manusia sebagai abdun dan manusia sebagai khalifatun. Nah, ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, itu kita menghadap kepada Allah kalau perlu menangis. Itu dalam posisi kita sebagai abdun, sebagai hamba. Dan tugas hamba itu ya menghamba kepada Allah. Ketika kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, minta pertolongan, itu minta pertolongan dalam posisi kita sebagai khalifah. Khalifah itu tugasnya membangun bumi. Membangun bumi. Membangun negara, membangun pondok, membangun sekolah, membangun keluarga, membangun sistem pertanian, melawan corona, memperjuangkan kesetaraan, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan hak-hak orang yang tertindas. Itu fungsi khalifah. Dan sebagai khalifah kita tidak bisa apa-apa, karena itu kita harus wa iyyaka nasta'in, minta pertolongan kepada Allah. Nah, jadi iyyaka na'budu itu mencerminkan posisi kita sebagai hamba, sebagai abdun, yang tugasnya adalah ibadah, ya'budu, ibadah. Nah, ibadah ini dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan menjadi ibadah gitu saja, atau penyembahan. Penyembahan. Ibadah itu sering dipahami dalam bahasa Indonesia sebagai penyembahan. Dalam kesempatan ini saya ingin mengutarakan pendapat saya bahwa ibadah itu bukan hanya penyembahan, tapi penghambaan. Menghamba dengan menyembah itu beda. Kalau jenengan wudu dan pergi ke masjid untuk sholat, orang ruku ikut ruku, orang i'tidal ikut i'tidal, orang sujud ikut sujud. Itu sudah menyembah, tapi belum tentu menghamba. Itu sudah menyembah. Tapi kalau kita menyembahnya dengan rasa terpaksa, atau karena kita malu sama tetangga kalau nggak sholat jamaah, maka kita nggak termasuk menghamba, tapi sudah menyembah. Kita sholat itu sudah menyembah, tapi belum tentu menghamba. Ketika kita sholat ala kadarnya, sholat karena tidak ikhlas, itu tidak menghamba namanya, hanya menyembah. Makanya ibadah itu menghamba. Kalau perlu kita merengek-rengek kepada Allah, minta istighfar, minta diampuni dosanya, itu menghamba, merengek-rengek kepada Allah untuk diselamatkan, dilindungi dari segala macam bahaya, itu menghamba namanya. Ketika kita sujud itu itu kondisi paling paling konkret ya tentang bagaimana kita harus menghamba. Ketika kita sujud, kita meratakan diri dengan tanah, kemudian kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, Allah yang maha agung, maha tinggi.
Itu menghamba. Tidak hanya menyembah, tapi menghamba. Jadi penghambaan terkait dengan Allah sebagai Allah. Kalau khalifah terkait dengan Allah sebagai Ar-Rabb. Wa iyyaka nasta'in. Karena Allah sebagai Ar-Rabb, sebagai pelindung, maka kepadanya kita minta perlindungan. Kepadanya kita minta pertolongan. Nah, disinilah perbedaan antara hamba dan khalifah. Dan manusia harus memainkan dua peran ini, terutama sebagai seorang muslim. Namun, saya merasa belakangan ini peran kita sebagai seorang muslim sedang teruji, karena banyak di antara kita yang hanya memerankan satu peran saja, ibadahnya kenceng, tapi aspek khalifahnya lemah. Atau aspek khalifahnya kenceng, aspek ibadahnya lemah. Iya karena butuhnya kenceng, tapi iya karena sta'innya lemah. Atau iya karena butuh lemah, tapi iya karena sta'innya yang kenceng. Nah, sebagai seorang muslim kita harus terus berusaha untuk bagus dan kenceng di kedua-duanya, pada aspek ibadah, aspek abdun, dan juga aspek khalifah. Yang ketiga adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Jadi yang pertama Allah, yang kedua Ar-Rabb, yang ketiga Ar-Rahman. Barangkali ada yang bertanya, lalu mana Ar-Rahim? Sejauh yang saya tangkap dari buku atau dari kitab Ibnu Qayyim ini, Ar-Rahim dimasukkan ke dalam Ar-Rahman. Karena baik Ar-Rahim maupun Ar-Rahman berasal dari kata yang sama, yaitu Ar-Rahman. Kasih sayang. Di Ar-Rahim sudah termasuk dalam Ar-Rahman. Nah, yang tercermin atau yang dapat kita tangkap dari ayat-ayat berikutnya dalam surat Al-Fatihah, itu adalah cerminan dari Ar-Rahman. Ayat berikutnya Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk atau hidayah berupa as-sirat al-mustaqim. Di dalam ayat ini kita minta hidayah. Nah, hidayah itu terkait dengan rahmat Allah. Artinya Allah memberi hidayah itu kepada orang-orang yang ia kasihi, yang ia cintai. Nah, disinilah aspek psikologi moral ala Ibnu Qayyim ini muncul. Jadi kitab Madarij ini tidak hanya teori-teori, tapi juga ada tujuan untuk menyentuh aspek psikologi kita. Ada yang menyebut para sufi seperti Ibnu Qayyim ini, kemudian Al-Haris Al-Muhasibi, kemudian Al-Hujwiri, itu bukan hanya para sufi tapi juga para pakar moral psychology, psikologi moral, psikologi tapi arahnya ke moralitas. Nah, Ibnu Qayyim mencoba menyuntikkan optimisme kepada kita, orang-orang yang diyakini telah mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan termasuk kita ini. Nah, hidayah itu dia mengatakan al-hidayah, al-bayan, wad-dalalah. Al-hidayah itu artinya al-bayan, wad-dalalah. Al-bayan itu Al-Quran, ad-dalalah itu risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi hidayah itu adalah Quran dan Sunnah. Karena itu kalau kita mengikuti Quran dan Sunnah, artinya kita sudah mendapatkan hidayah. Tapi tolong jangan salah paham lagi ya, kalimat Quran dan Sunnah ini saya katakan bukan seperti yang sering dikatakan oleh saudara-saudara kita yang beraliran Salafi atau Wahabi ya, tidak ke sana, tidak ke sana. Yang dikit-dikit mengatakan Quran Sunnah itu, bukan itu maksudnya. Dikit-dikit kalau nggak ada dalilnya bid'ah itu, bukan itu maksudnya. Kalimatnya sama, tapi maksudnya jauh berbeda. Jadi Al-Quran Al-Bayan, ya. Al-Hidayah itu Al-Bayan wad-Dalalah. Al-Bayan itu Al-Quran. Dan Quran dikatakan Al-Bayan karena menjelaskan semua hal tentang apa saja yang kita butuhkan di dunia ini. Apa saja yang kita butuhkan agar kita bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Al-Quran sudah menjelaskan, sudah ada bayannya. Sudah ada bayannya. Wad-Dalalah. Dalalah itu petunjuk. Ya. Dalil itu petunjuk arah. Karena itu dalalah itu adalah penunjukan arah. Sunnah itu isinya adalah dalalah. Ya, dalalah, penunjukan arah. Kita sebagai muslim dalam hidup ini harus kemana, harus bagaimana, sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena itu bagi kita yang sudah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita sudah mendapatkan hidayah. Nah, Allah menurunkan Al-Quran, dan ini premis yang sudah sangat umum diketahui. Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran, lalu mengutus para nabi. Itu tidak lain dan tidak bukan karena Allah sayang kepada umat manusia. Wa ma arsalnaka, Masya Allah, illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat. Jadi kalimat Ar-Rahman dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata Ar-Rahim sudah diwakili dalam Ar-Rahman. Elaborasi dari kata Ar-Rahman itu terdapat dalam Ihdinas Shiratal Mustaqim. Hubungannya adalah bahwa hidayah dengan Allah mengutus para nabi, menurunkan kitab suci, itu tidak lain dan tidak bukan karena Allah rahmat. Karena Allah sayang kepada umat manusia. Jadi kalimat ihdinas shiratal mustaqim itu ekspresi kecintaan Allah kepada kita. Atau secara lebih khusus lagi, ihdinas shiratal mustaqim adalah ekspresi dari kita sebagai manusia yang melas kepada Allah, meminta-minta rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupa hidayah. Lalu kalau kita sudah mendapatkan hidayah, mengapa harus minta ihdina? Mengapa harus ihdina? Harus minta. Kalau memang kita sudah mendapatkan hidayah, karena kita sudah mengikuti Quran dan Sunnah, mengapa harus ihdina? Minta hidayah. Jawabannya adalah karena hidayah yang kita miliki itu tidak akan pernah sempurna. Tidak akan pernah sempurna. Dan kita tidak pernah tahu apakah esok kita masih akan berpegang pada hidayah apa tidak. Sehingga setiap saat kita harus meminta
Ihdina, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap belas kasihan Allah Subhanahu wa taala, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala agar terus menerangi hati dan jiwa kita dan memberikan hidayah yang sebaik-baiknya, yang sesempurna-sempurnanya kepada kita semuanya. Lalu hidayah yang kita minta adalah as-siratal mustaqim. As-sirat al-mustaqim. Di sini ada dua kata, yang pertama al-hidayah dan kedua as-sirat al-mustaqim. Lalu apa bedanya? Jika al-hidayah adalah Al-Quran dan As-Sunnah, maka as-sirat al-mustaqim ini adalah kenikmatan. Dan kenikmatan yang paling utama, yang paling agung adalah berupa iman dan Islam. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Kita sering mengatakan begitu, dan Kanjeng Nabi sering mengajarkan kepada kita agar ketika kita bersyukur, yang paling kita syukuri adalah ala ni'matil iman wal Islam. Makna daripada as-sirat al-mustaqim dijelaskan dalam ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Karena itu makna as-sirat al-mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Siapa mereka? Tentunya orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ayat ini juga masih terkait dengan aspek rahmatnya Allah. Di mana hubungannya? Ibnu Qayyim menjelaskan begini. Bahwa ketika Allah bicara mengenai nikmat, siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ketika Allah bicara mengenai pemberian nikmat, itu Allah menggunakan redaksi alladzina an'amta. Alladzina an'amta. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Jadi pemberian nikmat itu langsung dikaitkan dengan Allah sebagai yang memberi nikmat. An'amta. Menunjukkan bahwa Allah ingin kita merasakan betapa Allah itu dekat dengan kita. Sehingga nikmat itu dihubungkan secara langsung dengan anta, dengan engkau. Ini nikmat ini ya Allah darimu, seolah-olah begitu, langsung. Fa'ilnya jelas, fa'ilnya anta, fa'al, an'amta, fa'ilnya ada, an'amta. Fa'ilnya anta, alladzina an'amta. Jadi ada kedekatan sekali antara nikmat dengan yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Aspek rahmatnya nampak sekali. Beda dengan kalimat setelahnya. Ghairil maghdubi alaihim. Tidak ada fa'ilnya di situ.
Kenapa tidak siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairal ladzina ghadibta 'alaihim? Kenapa kok tidak begitu saja? Masya Allah, Quran ini luar biasa. Dan ulama ini juga luar biasa pemahamannya, para ulama. Kita harus terus ngaji dan mengkaji. Dan dalam forum ini kita sharing ya, saya tidak saya tidak merasa telah memahami isi kitab ini. Nanti saya harus dibantu dengan masukan-masukan dari para guru, para kiai. Kalau ada yang salah, karena Masya Allah ini nikmat sekali membaca kitab ini, nikmat. Dan mudah-mudahan apa yang saya sharingkan ini juga nikmat, mudah-mudahan. Saya merasa nikmat, pendengar merasa nikmat, mudah-mudahan begitu. Kalau pendengar tidak merasa nikmat, ya ada yang salah dengan saya. Jadi ketika bicara nikmat, itu Allah siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Allah adalah sebagai pemberi nikmat. Mengesankan ada hubungan kedekatan antara kita atau antara nikmat dengan yang memberi nikmat. Seolah-olah Allah ingin menegaskan bahwa kalau kenikmatan itu dari saya. Kalau kebahagiaan itu dari saya. Saya adalah sumber kebahagiaan, sumber kenikmatan, sumber kasih sayang. Kalimat berikutnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nggak ada fa'ilnya. Nggak ada fa'ilnya. Allahnya nggak ada. Itu tadi, kenapa kok tidak siratal ladzina an'amta alaihim ghairil ladzina ghadibta alaihim apa terus walal ladzina adlalta hum, umpamanya begitu. Walaupun secara kalau dibaca jadi tidak enak kalau dirubah seperti itu. Tapi memang kenapa kok tidak begitu? Kenapa ketika bicara mengenai orang-orang yang maghdub alaihim, yang dimarahi, yang mendapatkan amarah, tidak ada fa'ilnya. Seolah-olah Allah mengatakan, saya nggak marah kok kepada mereka. Saya nggak marah kepada mereka. Mereka saja yang minta saya marahi. Mereka yang minta saya marahi. Saya tidak marah aslinya kepada mereka. Ini menunjukkan aspek rahmat. Aspek rahmat. Sama dengan waladdallin, orang-orang yang sesat. Bukan disesatkan oleh Allah, mereka yang sesat. Jadi sungguh luar biasa tasawuf ini. Saya pernah mengatakan bahwa kalau kita mengkaji tasawuf, itu kita diajak berkelana, mengembara, dan itu nikmat, mengembara dalam dunia ilmu pengetahuan, mengembara dalam pemahaman atau memahami ilmu agama Al-Quran, itu Masya Allah nikmat sekali. Dan sungguh pada malam hari ini saya merasakan kenikmatan itu. Sungguh sangat indah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Masya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub alaihim waladdallin tidak ada fa'il. Itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah menegaskan bahwa Allah ingin menunjukkan aspek rahmatnya. Bahwa aslinya Allah tidak marah kepada mereka yang layak dimarahi dan juga tidak marah kepada orang-orang yang sesat.
Nah, terakhir, karena saya sudah lama ya, Gus Fathur ya, sudah hampir 1 jam saya bicara ya. Ya, Prof. Oke, sebentar lagi, sedikit lagi. Silakan. Ya, mudah-mudahan 10 menit, mudah-mudahan. Tafadhol. Ayat tadi itu, sisi lain menegaskan bahwa manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah alladzina an'amta alaihim, itu yang pertama. Yang kedua, al-maghdub alaihim. Dan yang ketiga adalah ad-dallin. Ibnu Qayyim berpandangan bahwa manusia dibagi menjadi 3 ini karena kadar mereka yang berbeda-beda terkait dengan ma'rifatullah. Kembali kepada ma'rifatullah. Artinya apakah kita termasuk kategori yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga, itu terkait dengan ma'rifatullah. Apakah kita tahu Allah, kenal Allah apa tidak? Kategori yang pertama, alladzina an'amta alaihim, itu adalah orang-orang yang dalam bahasa Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang-orang yang memiliki ma'rifatul haqqi wal amal bihi. Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah itu adalah orang-orang yang mengetahui Allah al-haq wal amal bihi, dan mengamalkan al-haq itu. Kalau al-haq kita terjemahkan menjadi kebenaran, berarti ma'rifatul haq, mengetahui kebenaran, wal amal bihi, mengamalkan kebenaran itu. Karena itu ma'rifah tidak cukup hanya ma'rifah, tapi harus diamalkan. Kembali ke yang pertama tadi, kalau ma'rifatullah itu adalah melaksanakan rukun Islam, maka Shiratal ladzina an'amta alaihim adalah orang-orang yang sudah mengetahui tentang Islam dan melaksanakannya dalam bentuk rukun Islam. Al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimarahi oleh Allah, adalah orang-orang yang orang-orang yang memiliki ma'rifatul haq, orang-orang yang mengetahui Allah, ma'rifatullah, tapi tidak mengamalkannya. Mereka malah mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang yang ma'rifatullah tapi menyalahgunakan ma'rifatullahnya dan mengikuti hawa nafsunya. Dan orang-orang ini adalah orang-orang Yahudi. Ini definisi yang menarik ini. Kalau kita tarik ke ilmu agama atau kajian-kajian keagamaan, dalam kajian-kajian keagamaan, kalau kita tarik ke sana, berarti Ibnu Qayyim ini mendefinisikan Yahudi itu adalah orang-orang yang aslinya tahu Allah. Tahu Allah. Cuma mereka nggak mengamalkannya, mereka malah mengikuti hawa nafsunya. Saya kira ada benarnya, karena dalam kajian-kajian agama, saya 8 tahun di Cape Town itu, setiap semester saya mengambil mata kuliah kajian agama. Agama Islam dan agama Yahudi itu secara ketat masih dapat dipahami sebagai agama monoteisme, agama yang menunggalkan Tuhan. Kalau agama Kristen tidak lagi monoteisme, walaupun dasarnya monoteisme, tapi sudah tidak menunggalkan Tuhan, jadi menjadi politeisme karena Tuhannya 3.
agama Hindu susah ini didefinisikan ini. Karena Tuhannya itu mencapai 330 juta Tuhan. 330 juta Tuhan. Ini politeisme atau apa ini? Susah kalau politeisme, terlalu banyak Tuhannya. Nah, Yahudi ini, orang-orang Yahudi oleh Ibnu Qayyim dikategorikan sebagai orang-orang yang mengenal Allah, mengenal Allah. Karena mereka mengakui Tuhan itu satu, tunggal. Tapi mereka ittaba'u hawahum. Mereka kategori orang yang mengikuti hawa nafsunya. Sehingga mereka maghdub alaihim, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ad-dallun, orang yang sesat, adalah orang-orang yang al-jahil bil haq, al-jahil billah, orang yang tidak memiliki pengetahuan, atau al-jahil itu bodoh, tentang Tuhan. Al-jahil billah, orang yang tidak memiliki wawasan, tidak tahu siapa Tuhannya. Dan mereka adalah orang-orang Kristen yang menganggap Tuhan punya anak, Tuhan itu 3, Trinitas, segala macam. Jadi ada multi di sini, multifaset atau multi apa? Ada banyak aspek yang saya pelajari dari kira-kira 3 halaman pertama dalam kitab ini. Ada unsur tasawuf, ada unsur kalamnya juga, ada filsafatnya juga, dan tidak lupa ada sedikit pandangan yang relevan dengan kajian keagamaan atau dirosat ini ya. Saya kira begitu Gus Fatur Rahman. Jadi sudah 1 jam lebih saya mengisi materi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan mudah-mudahan juga memberikan sedikit kontribusi, sedikit memberikan pemahaman, atau mungkin juga sedikit hal-hal yang barangkali patut untuk dicermati atau direnungkan lebih jauh. Mudah-mudahan demikian. Saya mohon maaf kalau ada yang salah, mohon maaf kalau presentasi saya biasa-biasa saja. Memang saya berusaha untuk biasa-biasa saja, tidak terlalu muluk-muluk, tidak terlalu berat-berat. Saya ingin yang biasa-biasa saja, tapi tetap berbobot. Mudah-mudahan demikian. Saya kira demikian Gus Fatur Rahman. Terima kasih. Apa yang kita lakukan selanjutnya ini, apakah ada tanya jawab atau tidak? Kalau ada tanya jawab sampai jam berapa, saya ikut saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.